Pemirsa, selamat berjumpa lagi dalam acara BBS, yaitu Bincang Sate. Kali ini saya sudah bersama Bapak Indra Sukoco ya, caleg dari Partai Buruh Dapil 6 Kabupaten Bandung. Juga bersama Ibu ya, Ibu Yudo Kusuma Wardani ya, yaitu caleg DPR RI Partai Buruh Dapil 2 Jabar ya. Sebelum ke Ibu, saya menanyakan dulu nih, mungkin pemirsa ingin tahu latar belakang Bapak atau aktivitas Bapak seperti apa nih Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Indra Sukoco, biasa dipanggil Mas Indro. Aktivitas saya adalah pedagang, wirausaha di Pasar Balai Endah. Kebetulan saya Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Balai Endah dan pembina olahraga di sepak bola dan futsal Prapo FC dan Remako FC. Untuk paguyubannya Ketua Paguyuban Pejuang Subuh. Itu mungkin aktivitas Pak ya. Saya menanyakan ini tentang aktivitas barusan katanya di UKM di mana Pak? Betul. UKM udah berapa lama Pak itu? Alhamdulillah saya UKM hampir 17 tahun. Mungkin di bidang makanan apa kira-kira? Kalau untuk pedagang saya udah 27 tahun. Untuk saya bidang UMKM untuk organisasinya saya udah 17 tahun. 17 tahun lama juga nih pemirsa. Salah satu mungkin ya figur yang di bidang UKM sudah melintang ya, dengan kemana aja nih pemasaran Pak? Mungkin pemasaran tuh UKM itu saya produk makanan yang dipasarkan itu makanan kue ya. Dan produk rumahan, industri ya, betul. Nah itu yang diajuin untuk pemasaran di Pasar Balai Endah. Terus aktivitas lainnya tadi? Aktivitas lainnya saya Ketua Pedagang Pasar Balai Endah. Maksudnya pedagang, semua pedagang? Semua pedagang. Ada paguyubannya namanya Pejuang Subuh. Pejuang Subuh, maksudnya apa? Arti atau mungkin solusi ini Pejuang Subuh karena aktivitas para pedagang itu dari subuh. Subuh ya, betul. Mungkin aktivitas orang lain itu dari pagi sampai sore. Kalau pedagang pasar itu dari mulai malam sampai pagi. Jadi dikatakan Pejuang Subuh. Gitu. Jadi arah subuh ya. Mungkin tersirat untuk mencalonkan anggota legislatif ya Partai Buruh. Ini niatnya dari mana tuh? Terinspirasi dari mana tuh Pak? Untuk kegiatannya di Pejuang Subuh itu meliputi ada koperasinya, ada bantuan permodalan untuk seluruh pedagang Pasar Balai Endah, khususnya program yang tanpa bunga, tanpa jaminan, untuk memberantas rentenir di pasar, untuk bersaingan, karena kan banyak pedagang itu bangkrut karena begitu. Jadi saya memperjuangkan dana modal tanpa bunga, tanpa jaminan. Jadinya ada kendala nggak? Karena kan kita kan berhubungan atau bersentuhan langsung dengan dia. Kalau kendala pasti ada, istilahnya 1-2 mah pasti ada yang macet. Cuma kebetulan pastilah sebagai pengurus bertanggung jawab hal itu untuk menanggulangi itu. Tapi alhamdulillah berjalan lancar, udah beberapa tahun ini udah lancar dan diikuti dengan pengajian rutin tiap 2 minggu sekali. Sekarang lagi program safari pengajian Pejuang Subuh dan berkeliling setiap malam ya? Setiap malam 2 minggu sekali. Kita beralih kepada Ibu nih tadi. Ibu mungkin ingin tahu di pemirsa khususnya di Dapil 2 Jabar ya, Kabupaten Bandung, dan ya mungkin aktivitas Ibu dan latar belakang seperti apa Bu? Boleh dijelaskan Bu? Baik. Sama seperti perempuan yang lainnya, saya ibu rumah tangga, saya menikah, saya punya anak, gitu kan ya. Pasti punya kewajiban secara sosial sendiri, gitu kan, di private room itu. Nah, tapi kenapa saya ada di Partai Buruh, sama seperti caleg-caleg lainnya mungkin ya, kita punya background sebagai aktivis. Untuk saya sendiri
Saya memang aktif di Serikat Buruh Serikat Pekerja. Indonesia. Iya, jadi kan kalau di Partai Buruh itu sendiri kan kami ini ada 11 inisiator Serikat Buruh Serikat Pekerja. Nah, serikat yang saya ini salah satunya gitu. Makanya yang tempat kita sekarang ini adalah salah satu serikat di mana dulu saya pertama kali menjadi serikat gitu. Dari tahun berapa Ibu berkecimpung di Serikat Buruh? Itu dalam juga. Lumayan Pak, separuh dari umur saya. Gimana perjuangannya, kan Ibu perjuangan buruh juga ya? Yap. Gimana sejauh ini ada kendala atau gimana nih pelaksanaan untuk Partai Buruh ini? Pastinya begini, untuk Partai Buruh sendiri ya, kami lahir itu kan pertama kalinya itu karena Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh. Baik itu waktu tahun 2004 kita punya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Di situ pertama kalinya outsourcing dilegalkan. Nah, kemudian sekarang di 2020 kemarin itu kan diketok palu Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja. Itu juga merugikan buruh. Lagi-lagi kami perwakilan para buruh ini tidak menjadi stakeholder dalam pembuat kebijakan itu. Nah, itulah makanya kenapa sekarang Partai Buruh ingin supaya masyarakat tahu yang pertama betapa berharganya suara kita. Kalau memilih wakil rakyat yang tidak paham kebutuhan mendasar rakyatnya, terutama rakyat marginal yaitu kaum buruh, Pak. Betul. Kita semua ini buruh loh. Kita menerima upah, kita menerima perintah, itu adalah buruh. Buruh juga. Betul. Bapak dari kantor mendapatkan tugas untuk datang ke sini. Betul. Pengertian buruh seperti itu, Bu ya? Ya. Mungkin Itu. selama ini ada tantangan khusus, Bu, karena ini kan langsung bersentuhan ya dengan manajemen pabrik, manajemen pengusaha. Ya, manajemen. Ada tantangan khusus nggak gitu, untuk misalkan untuk sebagai Partai Buruh ini untuk membereskan berbagai masalah? Ya, kalau di Serikat Buruh Serikat Pekerja kan selama ini kami bergerak, berarti kami tuh seperti parlemen jalanan. Kenapa? Karena kebijakannya sendiri tidak mendukung untuk itu. Gitu loh Pak. Makanya berharap sekali kalau misalnya memang kami bisa dijadikan perwakilan dari buruh ini ada di parlemen nanti. Jadi semua yang mau dikatakan tentang kesejahteraan sosial, terutama untuk rakyat, terutama untuk buruh lagi lebih spesifik ya Pak, kami bisa bicara di situ. Sejauh ini mungkin keadilannya sudah gimana nih? Karena Tuh. dari manajemen, dari perusahaan, termasuk dari Karena dari peraturannya Pak, peraturannya yang betul, belum yang tidak berpihak kepada buruh. Tapi Ibu terus yang memperjuangkan seperti itu dengan rekan-rekan itu juga. Ya pastinya kami belum jadi apa-apa, belum ada partai buruh itu kami sudah berkecimpung di situ. Nah itulah kenapa kami selalu menemui jalan buntu karena kebijakan itu. Yang tadi Bapak bilang, bipartit dengan manajemen atau tripartit dengan pemerintah sendiri. Kalau kebijakannya, oh nggak bisa begini-begini, mentok lah. Banyak sekali misalnya sekarang banyak terjadi PHK massal gitu kan ya. Sangat mudah mem-PHK tapi susah mendapatkan pekerjaan. Itu yang terjadi sekarang. Jadi Indonesia tidak sedang baik-baik saja ketika angka pengangguran itu belum habis tuntas. Negara berkewajiban untuk warga negaranya itu bisa mendapatkan hidup yang layak. Hidup yang layak itu seperti apa? Kalau dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan nafkah, tidak bisa menghidupi keluarganya. Jadi Perjuangan juga ya. betul. Saya tertarik dengan Partai Buruh. Sejauh ini mungkin sudah keberhasilan Ibu tentang yang diperjuangkan itu berapa persen Pak Bu yang berhasil, hingga itu ada sinergis ya antara pihak perusahaan, pemerintah dengan Partai Buruh. Sejauh ini udah berapa persen menurut Ibu terlaksananya atau suksesnya ini? Kalau dibilang perjuangan Serikat Buruh Serikat Pekerja saat ini belum maksimal karena kami belum ada di parlemen. Makanya kami berharap sekali Partai Buruh ini menang, ada di parlemen supaya apa? Yang pertama, kenaikan upah tiap tahun itu bisa dilaksanakan atau bisa direalisasikan tanpa adanya tuntutan demo di jalan.
Itu terjadi loh Pak di negara-negara maju yang memang partai buruhnya itu ada. Jadi nggak usah susah-susah lagi, kita udah tahu tiap tahun tuh pasti kalau naik harga-harga sembako ya otomatis gaji buruh ini dinaikin lah. Paling tidak kan untuk menaikkan daya beli di pasar juga kan Pak. Bagaimana buruh punya daya beli, masyarakat punya daya beli kalau mereka tidak bisa punya uang untuk membeli. Betul. Tapi susah juga ya perjuangan antara harga naik dengan upah naik, susah juga Bu ya. Masih agak lama juga ya sampai saat ini. Iya, jarang-jarang misalnya kami minta 10% belum tentu kejadiannya 10% dikabulkan gitu. Ya, beralih lagi nih kepada Bapak Indra Sukoco ya, yang mencalonkan Partai Buruh di Dapil 6 di Bandung ya. Ini Bapak nih tersirat punya keinginan mencalonkan anggota legislatif dari Dapil 6. Jadi mana ini inspirasi Bapak nih? Kebetulan. Bentar dulu Pak, jangan dilanjut. Ya. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Kita lanjut lagi, masih dalam program BBS yaitu Bincang Santai. Mas, kita lanjut lagi, mungkin latar belakang apa nih hingga Bapak mencalonkan anggota legislatif Partai Buruh Dapil 6. Terinspirasi dari mana hingga ingin menjadi calon legislatif atau jadi dewan ini? Kebetulan saya aktivitas di organisasi khususnya UMKM. Akhirnya saya kenal dengan Partai Buruh, mengenal Partai Buruh satu ideologi. Ternyata Partai Buruh itu bukan untuk pekerja dan buruh, ternyata mencakup dari pedagang, pekerja, petani, nelayan. Nah itu yang satu ideologi saya ingin memperjuangkan, khususnya karena bidang saya di wirausaha, pedagang, untuk UMKM-nya, agar kemajuan di wirausaha kalangan bawah khususnya ya naik levelnya ke menengah ke atas. Katanya selain Partai Buruh ada aktivitas lain, katanya ada olahraga, atau gimana nih ceritanya? Dalam satu naungan paguyuban pejuang subuh itu ada satu seksi olahraga. Kebetulan olahraga itu dari sepak bola, dari futsal, badminton, kebetulan dalam naungan pembinaan saya. Alhamdulillah dalam pembinaan saya seperti kemarin kegiatan yang saya sudah laksanakan tiap tahunnya itu mengadakan turnamen. Turnamen apa, olahraga apa? Olahraga sepak bola. Sepak bola. Olahraga futsal juga ya. Badminton. Hebat juga ya. Selain hebat juga nih pemirsa, karena selain aktif di Partai Buruh juga di UKM juga olahraga juga giat juga katanya. Ini untuk meningkatkan ya prestasi para muda-mudi ya. Pak, apabila Bapak terpilih ini, kira-kira program apa yang akan dikedepankan? Karena masyarakat menunggulah. Kalau Bapak terpilih menjadi anggota dewan di Dapil 6 ya, kira-kira program apa yang akan skala prioritasnya? Program unggulan saya pasti yang akan saya perjuangkan itu pekerja, buruh, yang paling utama itu wirausaha UMKM. UMKM, maksudnya para pedagang pasar yang notabene kadang-kala itu terjerat dengan Bang Emok. Sejauh ini gimana nih? Nah, setelah saya interaksi dengan para pedagang, alhamdulillah kan saya mengajukan ke pemerintah ya untuk bantuan dana permodalan khususnya dagang menengah ke bawah untuk tanpa bunga, tanpa jaminan agar mengimbangi si Bang Emok itu. Sejauh ini perhatian seperti apa nih? Alhamdulillah antusias sekali ya para pedagang untuk mengajukan peminjaman permodalan yang tanpa bunga, tanpa jaminan. Apabila ke Bang Emok kan itu bunganya tinggi, akhirnya bikin bangkrut. Ini perhatian dari pemerintah sejauh ini, mungkin ada realisasi atau mungkin sudah ada bantuan? Itu di kelompok atau perorangan atau gimana? Alhamdulillah ada bantuan langsung dari program Bapak Bupati Kabupaten Bandung untuk permodalan. Iya, berupa permodalan modal usaha, peminjaman dana bergulir. Berapa nilai itu? Nilainya dari mulai
2 juta. 2 juta. Dicicil atau gimana? Dicicil tiap bulan. Tiap Kalau bulan. untuk pasar itu ada petugasnya tiap hari di klinik. Jadi Udah berapa, meringankan. udah berapa anggota deh mulai Mas sekarang meniti ini untuk sampai sekarang? Kalau di anggota alhamdulillah udah berapa ini untuk PKL-nya? Iya, betul. 556 PKL pedagang kaki lima. Semua sudah dapat bantuan. Semua. Alhamdulillah. Itu dipakai jualan apa yang kebanyakan? Banyak aja karena kan bidangnya usaha macam-macam kan. Pak pedagang pasar. Pedagang pasar. Khususnya saya memegang Betul. pedagang pasar bolehnya. Ada pemasukan buat koperasi atau mungkin yang dikatakan Nah, kalau untuk dana modal usaha ini saya real tidak ada pemasukan. Saya sukarela karena ini kan dana pemerintah. betul. Nggak boleh untuk dimanipulasi untuk keuntungan. Saya real segitu, ya segitu 2 juta. 2 juta ya Iya, sama. tidak boleh ada. untuk kita mengambil keuntungan kecuali dana modal usaha yang komersil. Komersil betul. Nah, itu ada 2. Kalau di luar dana bantuan modal usaha tanpa bunga tanpa jaminan ada lewat bank namanya. Kita punya mitra namanya Bank Kertaraja milik Pemda. Pemda ya. Nah, dari Bank Kertaraja itu pinjaman modal umum itu ada. Berapa nilai itu? Nilainya itu ya lumayan sekitar sesuai dengan Pengajuan ya? pengajuan. Nah, selain yang 2 juta itu ya? iya. Jadi ada lagi ada dua program, yang satu modal usaha 2 juta tanpa bunga tanpa jaminan, yang satu dari Bank Kertaraja tapi itu komersil ada bunganya. Sejauh ini caranya gimana kan harus lancar Mas ya. Nah, Menteri Mas ini seperti apa? Itu satu harus jadi anggota Paguyuban Pejuang Subuh dulu. Betul. Karena saya punya MOU-nya dengan pemerintah lewat organisasi pedagang itu yang namanya Pejuang Subuh. Ini harapan Mas nih, Kak Mas mencalonkan anggota Legislatif Dapil 6. Harapannya apa nih? Buat misalkan masyarakat, buat misalkan pemerintah, seperti apa nih harapan? Harapan saya ya ini yang akan diperjuangkan untuk Partai Buruh, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu tidak ada yang diperjuangkan. Saya ikut partisipasi untuk memperjuangkan program utamanya itu Omnibus Law Cipta Kerja. Ya. Terima kasih Mas. Kita kembali lagi kepada Ibu Yudo Kusumowardhani ya. Yep. Bu, Ibu kan punya keinginan banget nih untuk menjadi anggota legislatif Partai Buruh DPR RI ya, Jabar 2. Gimana nih Ibu sampai tertarik masuk ke ranah politik? Ya, mungkin ini adalah pertandingan saya yang bukan pertama kali, Pak. Ya, mungkin nggak banyak juga masyarakat tahu kalau Partai Buruh itu sudah ada dari pemilu 99 dengan nama PBN, Partai Buruh Nasional. Betul. Di 2004 dengan Partai Buruh Sosial Demokrat, 2009 dengan nama Partai Buruh. Tapi kami memang sempat rest di tahun 2014 dan 2019 tidak ikut. Nah, di 2004, 2009 dan sekarang saya masih mencalonkan diri di partai yang sama. Saya selalu setia dengan buruh. Betul. Kami walaupun dari background yang berbeda, tapi kami pion-pion yang sudah bekerja di bawah. Dari awal juga udah ada. Iya, saya sudah ada di buruh dari zaman mungkin saya lulus kuliah gitu ya. Betul. Sudah berkecimpung untuk aktivitas advokasi buruh, pembelaan buruh. Begitu juga Pak Indro sudah bermanfaat untuk sesamanya pedagang gitu kan Pak. Tanpa partai buruh kami saja sudah bekerja untuk sesama kami. Bagaimana kalau kami di dalam wadah yang sama berelaborasi gitu kan, benar-benar untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih meluas lagi. Betul. Itu aja sih harapan kami, nggak banyak. Bu, mungkin Ibu mah dengan segudang pengalaman ya, terutama di Partai Buruh nih, mungkin bisa membandingkan lah antara misalkan di negeri kita, negeri orang gitu. Ibu optimis apabila Ibu diperjuangkan untuk negara untuk lebih maju untuk Partai Buruh? Baik, Indonesia kan mempunyai kepadatan penduduk yang sangat ya Pak ya. Tapi kita juga diikuti oleh kekayaan alam yang luar biasa. Kita boleh lihat Arab Saudi itu cuma punya satu
kekayaan alam, yaitu minyak bumi. Betul, betul, betul. Kita apa yang kita nggak ada, Pak? Betul, kita negara subur ya. Betul. Bapak nanam tongkat kayu aja udah jadi tanaman. Contoh singkong, dari daun sampai ke akarnya bisa kita manfaatkan. Nah, akan tetapi kenapa kita di sumber daya manusia itu dimiskinkan? Betul, betul. Tidak pernah ada istilahnya bagaimana cara mengupgrade sumber daya manusia kita ini bisa sampai setara gitu loh dengan negara-negara maju. Tidak pernah juga ada inisiatif, contoh aja kayak misalnya kemarin kita sempat kelimpungan di harga minyak goreng. Betul, 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 sampai Contohnya mahal itu sekali ya, kelapa sawitnya ditanam di negara kita. Iya, Betul. Pekerjanya dari negara kita, tapi diekspor keluar. Kita mengimpor CPO untuk diproduksi menjadi bahan jadi seperti minyak goreng, margarin, sabun, dan lain-lain. Itu kan sangat ironis. Apa susahnya sih membangun pabrik CPO di Indonesia yang bisa menyerap ribuan lapangan pekerjaan, ya, betul? Betul. Dan itu mungkin akan memangkas proses yang mahal-mahal tadi kan, Pak. Kita nggak perlu ekspor barang mentah, tapi kita sudah bisa memproduksi barang jadi di negara kita. Betul. Banyak hal, Pak, sebenarnya konsep-konsep bagaimana memperbaiki ekonomi dan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, semuanya. Gitu loh, Pak. Boleh dijabarkan lagi, Bu, tadi katanya mungkin selain penataan ya, mungkin penataan lain, Bu, karena kita kan perlu pencerahan buat masyarakat nih. Karena masyarakat dengan kurang pengetahuan tentang buruh atau gimana menurut Ibu nih lebih baiknya ke depan untuk khususnya di Indonesia ini seperti apa nih? Satu kata, saya pengen ada kesadaran dari masyarakat buruh sendiri. Sudah berapa tahun, sudah berapa lama kami buruh menitipkan suara kami, aspirasi kami ke partai lain. Yang hasilnya seperti saat sekarang ini tidak memuaskan buat kami. Kini saatnya Ibu bergerak ya. Iya, saatnya buruh yang punya nurani, punya tujuan sama, yuk kita bersatu. Kita tunjukkan bahwa kita kuat, kita tunjukkan bahwa kita bisa, dan kita tunjukkan juga negara Indonesia sejahtera, gemah ripah loh jinawi itu bukan cuma dongeng. Betul. Perlu Pak, Bu, pengkaderan antara generasi nih. Betul. Untuk misalkan mendidik supaya pengertian itu yang dijabarkan Ibu itu lebih perlu nggak kira-kira untuk generasi muda untuk seperti lebih tahu seperti apa buruh ini menurut Ibu, dididiknya seperti ini perlu nggak kira-kira? Perlu, Pak, karena kan bagaimanapun generasi muda atau milenial atau Gen Z itu mereka saat ini lebih peduli akan kehidupan sosial media. Betul. Lebih peduli akan kehidupan dunia maya dibanding dunia nyata. Ya kan? Padahal sebenarnya kalau kita lihat nih realitanya, mereka tuh mencari kerja saat ini susah. Tidak semua pabrik atau perusahaan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Ada bahkan beberapa perusahaan itu menjaring tenaga kerjanya melalui perusahaan outsourcing, yayasan atau apa segala macam, dan yang mau kerja bayar dulu 3 juta, 5 juta. Dari mana? Betul. Kita mau cari uang, tapi harus diminta uang. Betul. Memang banyak kenyataan menurut informasi, jadi kalau masuk pekerjaan harus pakai duit dulu, Bu. Bu setuju nggak seperti itu? Ya pastinya enggak lah, Pak. Itu kan ya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Betul. Itu kewajibannya siapa? Di sini peran serta negara harus hadir untuk kesejahteraan. Tapi kadang-kadang itu dimanfaatkan, Bu ya. Betul. Mencegah seperti itu gimana ke depannya supaya tidak terjadi kalau masuk ke suatu perusahaan dengan harus bayar segini, gimana menurut Ibu deh penataannya, atau mungkin harus digimanakan nih? Nggak ada kata lain. Kita harus punya perwakilan untuk merubah undang-undang. Betul. Yang terkait dengan kesejahteraan sosial nasional atau terkait dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas, terutama lagi untuk buruh. Gitu. Di negara-negara maju, contoh ya Pak,
itu yang punya partai buruh, kita punya namanya jaminan pengangguran. Betul. Jadi kalau misalnya kita di PHK dari satu perusahaan, kemudian dia wajib melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat bahwa dia menjadi penganggur saat ini. Betul. Nah, di laporan itu berarti negara negara harus mencarikan dia pekerjaan pengganti setelah dia di PHK. Selama dia belum mendapatkan pekerjaan, negara harus menyantuni dia. Itulah yang dibilang jaminan pengangguran atau santunan penganggur. Jadi dia mendapatkan kayak misalnya kehidupan yang kemarin diituin bansos apa segala macam KHL, harusnya seperti itu. Entah 300.000, 600.000 itu nominalnya nanti bisa dibicarakan. Selama dia menganggur, berarti negara wajib mencarikan dia pekerjaan. Tapi nanti setelah dia mendapatkan pekerjaan, jaminan menganggurnya itu berhenti. Makanya di negara maju banyak orang yang nggak mau jadi pengangguran, banyak orang yang tidak mau memberatkan negaranya. Betul. Gitu loh. Itu aja kalau misalnya kita bisa mendidik generasi muda ini dengan mental malu untuk meminta gitu kan, tapi kita lebih bagaimana cara mencari ikan itu kita kasih kailnya, bukan kita kasih ikannya gitu loh Pak. Dengan salah satu cara mungkin harus ada perwakilan Bu ya. Betul. Naik di DPR ya, DPR RI ini. Bila pemirsa, salah satu calon anggota legislatif dari DPR RI ini jabat dua ya dari Partai Buruh, yang mana begitu ilmunya begitu tinggi juga ya, karena dia berurus bidang keamanan juga. Mudah-mudahan apa yang diharapkan atau cita-cita bisa terlaksana, karena ini murni memperjuangkan buruh ya, dimana buruh Indonesia kelihatannya harus betul-betul diperjuangkan dengan baik dan untuk menunjang kemajuan khususnya Jawa Barat, umumnya Indonesia dan Kota Bandung. Kita beralih lagi kepada Bapak Indra ya, Bapak Indra. Pak Indra, mungkin ajakan atau mungkin sedikitnya harapan dari masyarakat Kota Bandung tentang ini seperti apa Pak? Yang sebentar dulu Pak, jangan dijawab Pak. Kita tunda sebab kita mungkin sedikit ajakan ini. Dan mungkin himbauan kepada masyarakat khususnya yang ada di Dapur Jabar ya. Ini boleh sampaikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudo Kusuma Wardani. Saya calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Buruh nomor urut 2 untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2 meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Saya hanya ingin mengajak semua kalangan buruh, kaum buruh, petani, nelayan, pedagang pasar, pedagang kecil, UMKM, yuk kita bersatu untuk mewujudkan negara sejahtera yang berkeadilan sosial dari merubah sistem perundang-undangan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil terutama buruh. Sebenarnya tidak mau muluk berangan-angan Pak. Tapi kami tahu Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Tapi sampai kapan kerusakan ini akan terus seperti ini? Makanya kami nggak berharap banyak juga dari buruh kalau memang tidak mau diperjuangkan lagi nasibnya. Kalau memang kesejahteraan ini sudah ibaratnya mentok ya sudah. Tapi kita semua ini kan punya anak cucu, punya generasi. Yang kita nggak mau nih, misalnya kita meninggal atau apa, oh gimana nasib anak cucu kita. Kita bisa bergerak sekarang, kita bisa bekerja sekarang, bisa istilahnya yuk bersama-sama. Banyak sekali kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang terkait kesejahteraan buruh ini yang tidak teradopsi baik oleh undang-undang, oleh pemerintah, oleh semua pihak, yang semua kalangan yang berkecimpung di situ, termasuk kepedulian buruh sendiri. Memang baru saat ini mungkin ya setelah adanya Omnibus Law itu, oh iya ya baru kerasa gitu loh, cari kerja susah, oh iya ya kok gaji segini-gini aja sementara harga naik gitu kan, tidak bisa mengimbangi.
ini akan terus seperti ini kalau tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan yang semuanya itu datang dari kita, oleh kita, untuk kita. Oleh karenanya butuh kesadaran teman-teman buruh, masyarakat yang merasa dirinya buruh, yang sehari-harinya menerima upah, menerima perintah, untuk bersatu. Yuk kita bersatu, kita sejahterakan diri kita sebagai rakyat Indonesia, di mana itu adalah hak asasi kita untuk mendapatkan kesejahteraan secara nyata. Itu saja, terima kasih. Juga mungkin salah satu mungkin ajakan nih buat para buruh katanya, dengan adanya kebersamaan ya, persatuan juga ini, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan atau diharapkan Ibu Yudo ini bisa terlaksana dengan baik. Dan para buruh bisa lebih sejahtera lagi dengan perjuangan yang begitu. Ini kembali kepada Bapak Indra, mungkin harapan Bapaknya atau ajakannya kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur. Apa yang diharapkan Bapak atau ajakan Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Sukoco. Saya calon legislatif DPRD Kabupaten Bandung, Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Baleendah, Kecamatan Ciparai, Kecamatan Pacet, Kecamatan Kertasari. Untuk kendaraan politik saya dari Partai Buruh, menampung aspirasi-aspirasi. Kebetulan saya berkecimpung di bidang usaha, wirausaha. Saya ingin mengajak para wirausaha UMKM yang paling bawah sampai menengah untuk perjuangkan kesejahteraan. Kebetulan di Partai Buruh satu ideologi. Ya. Nah, inilah kendaraan politik saya. Mulai dari sini saya aspirasi para pedagang, usaha, petani, nelayan. Kita mari perjuangkan untuk kesejahteraan para wirausaha. Terus akan juga ya, Pak Iya, Indra ya. Itulah mungkin pemirsa, Pak Indra Sukoco ini dengan semangatnya ingin memperjuangkan khususnya masyarakat yang ada di Dapil 6 ya, khususnya UKM dan berbagai kegiatan ya. Betul. Mudah-mudahan segala cita dan harapan bisa terlaksana. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Terima Bapak. kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan kita dijumpa lagi dengan waktu dan kesempatan. Amin. Cukup sekian acara BBS dari kantor DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Bandung. Kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.